Karena sekarang BSIP lebih ke titik beratnya pelayanan, betul. Jadi sehingga kepuasan kami kalau tamu datang, masyarakat datang, klien ada datang, yang dibawa fisiknya, ada yang mindsetnya, ada teknologi terstandar yang bisa diterapkan di. Wah, boleh kesana dulu Pak. Ayo, nanti kita lihat ya. Oke. Aja. Di Agro Standar ya? Wah, keren. Ya. Sambil ngopi di sana. Ini yang saya tunggu. Waduh Pak, kita udah duduk di sini nih ya. Ini namanya tadi Agro Standar Park. Pak Harsono, Pak Kepala Balai. Ini mudah-mudahan di luar sana ini dengan nanti adanya video yang kita buat ini, konsep yang kita buat ini dan ini menjadi bahan diseminasi juga untuk kedua. Tadi saya ingin terusin obrolan yang di dalam. Kata Pak Kepala Balai tadi kan kita menyiapkan bagaimana poinnya adalah diseminasi standar, tetapi sarana pelaksananya juga harus standar. Kemudian dari X dulu pengkajian, sudah punya sarana pelaksana dari lab, ada juga fasilitas untuk pelayanan, kayak tadi udah nyebutin bagaimana misalnya kalau orang datang itu berdiskusi, berkonsultasi, ada Agro Standar Park. Pak, itu untuk memanfaatkan yang X dulu, apakah kegiatannya itu pure kita memang melayani untuk konsultasi dan penerapan standar atau seperti apa Pak? Dan Pak Suharsono menyiapkan dari SDM-nya yang tadi sudah disinggung juga, itu akan seperti apa? Dan sinergisnya nanti dengan teman-teman lain seperti saya dari BSI Perkebunan seperti apa? Gitu Pak. Jadi ada beberapa langkah yang nanti bisa kita anukan Pak Dhani untuk bisa kira-kira dari pusat perkebunan, standarisasi, kira-kira nanti pilihannya seperti apa? Kan nggak mungkin kalau di UK perkebunan mau semua BSIP. Betul. Hingga pertama peluang itu ya SDM, infrastruktur, dan peluang pengembangan diseminasinya. Jadi ada beberapa langkah yang mungkin harapan kami mendapat supporting dari pusat perkebunan juga ya dari BSIP pertama kan harus ada politik. Betul. Politik ya Pak Kabadan. Tuh. Yang kedua ada respon benar-benar ternyata BSIP Jogja itu optimis bisa. Optimis dulu. Harus. Sehingga mindsetnya kami pertama kalau infrastruktur kan sudah jelas. Sekarang penguatan human capital gitu. SDM kita bagaimana nanti kedepannya bisa mensikapi. Yang pertama adalah pasti kekuatannya adalah fungsional penyuluh. Yang fungsional penyuluh itu harapan untuk saat ini ya, untuk pada zamannya dulu penyuluh di BSP sudah menjadi cerminan dari mitra kerja kita di daerah, penyuluh di daerah gitu. Yang notabene setiap ada program ini pasti penyuluh di BPTP pada zamannya dilibatkan untuk membuat sebuah konsep besar makro program penyuluhan. Nah, kedepannya ini melebihi dari itu harapan saya. Harapan kita semua penyuluh yang ada di BSIP harus mindsetnya adalah teknologi terstandar. Yang itu saja mindsetnya bagaimana menyiapkan dari hulu sampai hilir bisa menjadi sebuah output atau bermanfaat untuk tadi salah satu produk-produk diseminasi komoditas yang benar-benar bisa memberikan manfaat. Itu yang pertama. Artinya yang kita siapkan selain penyuluh yang punya mindsetnya pasti harus punya hitung-hitungan. Penyuluh sekarang tidak hanya menyampaikan saja, tapi yang disampaikan ini loh ada cuannya. Artinya apa? Mindsetnya bisnis, tambah skill. Betul. Nah, untuk ke situ tentunya yang punya skill apa? Nah, kita di BSIP punya fungsional yang lain. Yang dulu punya mindsetnya adalah fungsional peneliti. Sekarang kalau di BSIP Jogja ada fungsional
analis PSP. Analis PSP, prasarana dan salah prasarana ya. Ada PMHP. PMHP. Mutu. Itu ada Asta. Pasti Asta. Harus ada tuh analisis standarisasi. Harus ada Asta. Yeah. Karena fungsi standar saya di situ. Yeah. Termasuk ada fungsional yang lain, ada Yeah. POPT, ada PBT. Kalau saya sendiri karena saya peternakan, saya di penyiapan di veteriner. Oke. Tuh. Sehingga kalau itu kan fungsional yang punya spesifikasi. Betul. Nah, kita siapkan kolaborasinya penyuluh dengan fungsional yang ada, yang fungsional di pertanian, kita siapkan. Betul. Ada di misalnya BST, kita siapkan di laboratorium analis mutu ya. dan efektivitas pupuk. Nah, kita punya lab yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, diperkuat di instalasi agrostandar. Yang dulu mindsetnya instalasi atau kebun percobaan. Nah, kita punya 4 hektar yang modeling nanti instalasi penerapan standar. Ini mindsetnya ada berbasis kawasan komunitas atau kawasan ekosistem. Yang itu semua fungsional bisa terintegrasi, dikuatkan dengan tadi di penguatan di pertanian. Itu. Yang itu semua proses bisnisnya kolaborasi fungsional, baik standarisasi ya fungsional di tingkat kementan yang ada, nanti bisa dirumuskan menjadi satu output. Saling support Pak ya, berarti support system itu. Betul. Jadi antar fungsional itu nggak sendiri-sendiri sekarang, harus saling. Betul. Jadi di BSIP khususnya di spesifikasi itu saya melihatnya lebih keren. Kenapa? Masing-masing fungsional itu bisa punya teamwork. Bersama tim kerja. Tim kerja sesuai dengan spesifikasinya. Berbeda kalau dulu, saat ini di dinas ketemu penyuluh dengan ketemu POPT, ketemu dengan Keswan aja di gedung yang berbeda, di ruang kerja yang berbeda. Kalau di BSIP gedungnya sama, punya space ruang kerja yang sama, sehingga semua permasalahan teknis, permasalahan kelembagaan bisa dirumuskan. Itu kerennya di BSIP. Tadi juga instalasi atau kebun percobaan itu bisa dijadikan teknisnya, untuk ajang jadi itu. Untuk peningkatan kapasitas teknis, misalnya penyuluh punya skill tinggi, dia harus punya hitung-hitungan. Kami di BSIP Jogja punya lahan walaupun hanya 2 hektar untuk tanaman pangan pertanian bisa. Ada kandang ayam kampung, KUB, itu moga-moga nanti bisa standarnya bebas punya kompartemen. Hanya kalau di Unggas harus punya kompartemen, punya sertifikasi khusus. Kompartemen bebas AI. Nanti kita kolaborasi dengan Pusat Standarisasi Peternakan Kesehatan Hewan. Terus punya tata kelola air. Karena bentukannya berbeda, otomatis standar pemanfaatan air untuk irigasi, untuk mensikapi sekarang itu kondisi El Nino. Jadi kami saat ini Pak Dani, kemarin kebijakan kemerdekaan kami gerakan tanaman benih padi, tanaman kedelai, yang semua penggunaan airnya efisien dengan tata kelola air irigasi dengan air harus kita semangatnya di Jogja itu air harus kita panen, kita simpen, penggunaannya harus irit. Bisa kalau irigasi dengan teknologi basah kering kan harus ada irada itu. Terus kalau di jagung di kedelai bisa dengan gun sprinkle. Jadi kita punya model-model gitu. Itu pun standar semua ya. Standar. Moga-moga nanti bisa distandarisasi untuk mitra kerja kita di balai besar yang usahanya dengan sumber daya lahan. Pengairan dengan irigasi tetes. Kita sudah ada model, sudah penerapan. Terus dengan aplikasi pupuk pun juga kita sudah. Itu kesemuanya ada nggak contoh di agrostandar nih Pak? Jadi Taman Agrostandar ini produk-produk hidroponik. Ini sudah untuk, mohon maaf, sekarang zamannya Abimik. Kami sudah bisa membuat formula sendiri. Yang seperti Abimik? Iya, kami analisis sesuai dengan mutunya, dengan nanti dibuat standar mutu kayak apa, tapi implementasinya di sini tidak kalah bersaing yang punya dunia. Dan agrostandar ini sebagai sebagai mini untuk melihat orang juga, ini loh yang bisa dipakai. Jadi nanti di goal akhirnya, goal settingnya, sudah kami terapkan di BSD Jakarta. Ini harapannya mitra kerja kami datang untuk bisa gimana bisa kalkulasi. Sini nih, Sobat Tani. Ini agrostandar
untuk counseling service. Ya. Jadi Apapun materinya, bidang pertanian dulu. betul, kan, bidang gitu. pertanian. Karena saya melihat BSIP Yogyakarta ini punya potensi yang luar biasa, sehingga dengan tantangan itu, dengan potensi ini tadi Pak Kepala Balai sudah menjelaskan bahwa apa yang harus disiapkan, kemudian berkolaborasi atau bersinergi antar fungsional yang ada di sini, dan juga bersinergi berkolaborasi dengan pusat-pusat yang ada di Direktorat Jenderal dan juga di BSIP itu sendiri. Jadi semangatnya kan kita sudah dikasih motivasi dengan Pak Menteri, Pak Kabada. Iya. Ya segera kita wujudkan, minimal kita wujudkan infrastrukturnya dulu, sambil jalan, sambil belajar. Artinya apa? Lembaga ini adalah lembaga pembelajar, gitu. Sehingga siapapun dalam konteks agribisnis pertanian berbasis standar, nanti kita bersama-sama. Kita lembaganya baru 1 tahun. Betul. Ini masih kita baru 1 tahun ini loh. Sehingga nanti kedepannya memang mindset kami ya kalau di Jogja, semua staf baru berpikirnya gimana dunia usaha itu bisa kolaborasi. Dunia usaha. Artinya apa? Bisa kelas pengusaha besar, ada menengah, ada kecil, ada korporasi pertanian kan gitu. Sehingga kita bangun modelnya sama-sama. Tentunya juga tidak lepas dari ini ya Pak Kepala Balai, juga untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha juga kan, betul. Karena tadi yang Pak Kepala bilang bagaimana bisnis itu kemudian hubungannya juga dengan produk yang terstandar, dan kalau saya melihat bagaimana kita melindungi hasil produk itu dikonsumsi oleh masyarakat. Tentunya kesana. Disinilah tempatnya bisa belajar. Moga-moga ini mohon dukungan semuanya ya. Artinya kami tidak bisa berdiri sendiri, berbuat sendiri tanpa dukungan Pak Menteri, Pak Kepala Badan, Pak Kapus, komoditas, sehingga kita prinsipnya nanti ini loh standar yang sudah dihasilkan oleh lembaga standarisasi, baik unit kerja dan UPT-nya untuk penerapan di salah satu provinsi ya Pak, wilayah provinsi spesifik. Di kampung. Wow. Jadi memang ya mohon maaf, Jogja itu hanya 4 kabupaten kota. Iya. Tapi kalau Sabtu Minggu udah seperti Bogor pada macet gitu. Macet ya. Cuman kalau di Bogor aja hanya puncak saja. Betul. Kami ada di 4 kabupaten. Jadi semua menyebar. Saya kalau lihat di berita itu Gunung Kidul juga menjadi destinasi keren lagi. Kalau di Meluta bawa nanti. Begitu kan kita punya mitra PT yang tugasnya untuk menyelamatkan, untuk mengembangkan aset kita dulu, yaitu di TTP Nganggeran. TTP, betul. Salah satu komoditas yang nanti perlu kita penerapan standar yaitu kakao. Wih, kakao kan ngomong kakao ini sangat ada ini. Ini coklat, produk zaman dulu, produk sekarang harus ditingkatkan lagi kelasnya. Kita nyiapkan dari benihnya. Saya dengar kan, saya bersyukur di Jogja sudah ada dirancang kebun entris kakao BL50. Sudah ada. Dengan nanti muka-muka BL50 bisa berkembang di Jogja. BL50 ya? BL50. Itu kan hasil dari kita. Betul. Ya itu muka-muka dinas kemarin ada lahan 1 hektar, kita siapkan kemarin sama-sama dengan Pak Kepala Balai pada zamannya untuk gimana Jogja udah ada lahan bisa dirancang sumber entris BL50. Keren. Kedepannya nanti di kopi, ternyata di Jogja tuh kopi bukan main loh Pak. Oh gitu ya Pak? Kopi di Jogja itu sekarang disuplai dari seluruh Nusantara. Wow. Dan di Jogja ada 1 fas. Program jadi indikasi geografis namanya apa kopi itu? Merapi. Kopi Merapi. Kopi Merapi. Wow. Di sana udah berkembang banyak stand-stand kopi yang menyiapkan kopi untuk program wisata. Ini keren, mumpung saya dari perkebunan BSIP dan Pak Kabalai informasi bahwa RSNI yang kita rencanakan ini itu ada 4 RSNI Pak. Yang pertama adalah kopi, benih kopi, kemudian ada benih tebu, kemudian ada cengkeh yang bukan obat, kemudian ada satu lagi teknik budaya kelapa dalam sistem monokultur. Nah kopi nih, Pak, kalau tadi juga ada coklat kan, ini produk-produknya yang memang sudah ini coklat sama susu kambing. Dan mungkin ini salah satu
contoh aja nanti Ya. bisa nanti dari pusat lain seperti ternakan dan tanam pangan, hortikultura juga. Nah, kebetulan saya di BSI Perkebunan, Pak Suharsono, Pak Kepala Balai, tadi masalah kopi. Sebenarnya Jogja itu kan kalau menjadi bahan satu marketing juga bisa di sini karena pasti destinasinya. Walaupun misalnya kopinya tidak dari Jogja, tetapi bagaimana kita mengelola kopi itu menjadi bisa dijual dan bisa menjadi bisnis tadi. Betul. Apa yang khususnya untuk yang di perkebunan, Pak? Jadi bagaimana? gini, Pak Dhani, konteks pengembangan perkopian di Jogja sekarang udah dimulai kawasan. Kawasan ya. Jadi Konteksnya namanya bisnis kawasan. harus dari situ ya. Jika tidak punya target produksi yang sustain, ya jangan harap. Ya, susah pasti kalah itu. bersaing. Betul. Itu. Sehingga di Jogja itu ada kawasan namanya Kopi Merapi. Kalau di Jogja ada dataran tinggi, ada medium. Kalau dataran tinggi paling tinggi di Jogja. Di Merapi, di itu Gunung Merapi. 1.200? 1.200, di atas 1.000 jelas. Artinya di atas 1.000 ya? kopi Arabica sudah masih bisa? Sudah bisa. Sudah bisa. Keren kalau ada. Yang kedua, mungkin selama ini kita punya dataran medium yang ada. Kalau di Sleman itu dataran tinggi, dataran medium. Untuk kawasan kopi, kita sudah kolaborasi dengan program-program Direktorat Teknis. Yang kedua, ada kopi menoreh. Ya, Pak Dhani ingat pasti kopi menoreh. Wah, kopi menoreh itu. Kopi yang berkembang di kawasan Pegunungan Menoreh, Kulon Progo. Iya. Di sana sudah muncul kafe-kafe di sana. Udah ada ya? Iya, sudah ada banyak. Wow. Di Gunung Kidul sudah mulai ada kopi di kawasan utara Gunung Kidul di Pegunungan Batu Ragung. Batu Ragung ya? Itu memang kopi budaya. Itu zaman Belanda ada. Cuma itu dataran rendah. Dataran medium itu dataran kita di bawah 600 meter. Itu wisatanya mulai dari wisata budaya. Dulu zamannya Mangkubumi sama Samber Nyowo itu. Wow. Zaman kolonial sampai sekarang namanya ada Embung Sriten. Sriten itu punya tertinggi di Gunung Kidul, itu keren, dataran tinggi, dataran medium. Wow. Tata kelurnya airnya sudah dirancang dengan rupa. Jadi kawasan kopi kalau di Jogja itu ada, di Gunung Kidul ada, di kawasan Pegunungan Batu Ragung, di Kulon Progo ada kopi menoreh, dan di Sleman kopi Merapi. Wow. Cuman Merapi ini nanti moga-moga tidak ada risiko, karena kan setiap 10 tahun ada pastiknya Gunung Merapi. Itu yang menjadi tantangan besar bagaimana gitu. Dalam gitu. Jadi lahan-lahan Sultan Ground itu digunakan untuk pengembangan kopi untuk menggerakkan perkopian. Jadi aspek kawasan kopi yang bisa dilihat yaitu kopi di Merapi dan Menoreh. Kalau di Gunung itu belum jadi kawasan. Nah, itu menjadi ini Pak. Jadi tentang kopi sehingga kita juga bisa bersinergi bagaimana. Karena harapan kami punya mitra-mitra yang sudah bergerak di budidaya. Kalau budaya kopi sudah sudah banyak berikan masukan. Di orang yang proses bisnis di bidang hilir menyiapkan. Kan saya punya mitra yang dia sudah bisa melatih menjadi barista. Wah, itu juga penting. Nah, kalau bisa ini Pak Dhani, kalau bisa pusat perkebunan nanti buat pelatihan. Nah, kami yang ada di daerah ini dilatih, punya kompetensi menjadi pembuat dan bisa menikmati kopi. Ini masukan saya. Iya, itu juga harus ada standar saja. Baik. Mudah-mudahan nanti segera peningkatan kapasitas kita di BSIP kalau bisa, SDM kita ditingkatkan kompetensinya menjadi barista. Dan itu adalah salah satu endingnya juga Pak Sarno. Ini kalau catatan saya bahwa nanti di BSIP Yogyakarta ini juga bisa difokuskan nanti sinergi dengan kita bagaimana pengembangan standar mutu, pelatihan kepada masyarakat, kepada petani, bahkan pengujiannya juga ada di sini kalau karena punya instalasi tadi. Jadi kita bersinergi dengan teman-teman yang ada di BSIP Perkebunan. Wah, ini keren Pak. Ini jadi masukan nih. Jadi gini nanti kalau ini kan layanan konsultasi kalau nanti Pak Dhani masih di Jogja nanti sore kita namanya kami punya mitra namanya The Palm Cafe. Wah, itu bistro. Kayaknya mesti dilihat tuh. Dekat Wisma BSIP. Lokasinya, menunya salah satunya kopi. Yang kedua kita bisa menikmati mau milih
daging domba ada, daging sapi ada, steak. Wah, ini keren. Sobat Mudah-mudahan Tani, nanti Pak Kabada bisa ya hadir. bersama Pak Kapus. Ya, Sobat Tani, Sobat Perkebunan, saya udah ngobrol banyak nih. Tadi udah betul-betul menjurus ke, bahkan saya ngomongin kopi, perkebunan. Ini juga tentunya tadi Pak Kepala Balai menyoroti bagaimana menyiapkan hilir. Ya. Yang tadi disoroti adalah barista. Betul. Itu rupanya Nah, menjadi salah satu poin bagaimana sambil kita menjual dan berbisnis. Kemudian kalau di hilirnya tidak disiapkan seperti barista, itu juga tidak bagus Pak ya. Bagaimana sehingga nanti kita bisa berkolaborasi atau bersinergi tentang Standarnya peningkatan mutu pelatihannya, kemudian standarnya seperti apa. Wow, ini Pak Suharsono, nanti kita pengen keliling-keliling sambil jalan, tapi saya ingin ada nggak harapan Pak Suharsono dan bagaimana nanti ini supaya menjadi juga standar dengan BSIP yang lain. Kemudian tadi kemudian harapan Pak Kepala Balai, walaupun kita baru 1 tahun ya Pak ya, tapi ini bisa didengar oleh teman-teman di luar sana. Mungkin dari Jogja, BSIP Jogja, dari BSIP Jogja itu untuk Indonesia akan terstandar bagaimana pelayanan, penerapan, standarisasi juga yang lainnya. Silakan Pak. Jadi di Jogja itu kalau Sabtu Minggu, kalau pengen silaturahmi ke Jogja, memang sekarang banyak dunia usaha itu di Jakarta tuh bingung investasi. Betul. Ternyata kalau Sabtu Minggu tidak datang ke Jogja, Puncak Bogor, tapi sudah di sini datang ke Jogja. Jadi momen liburan pasti kereta penuh, pesawat. Betul. Jadi harapan kami dengan kehadiran BSIP spesifikasi mendukung program pembangunan pertanian yang terstandar di wilayah masing-masing. Tapi untuk Jogja kita ngikutin pola cara pandang kejogjaan budaya yang notabene kalau Jogja itu istimewa. Nah, itu ya namanya juga daerah istimewa Jogja Pak ya. itu pasti istimewa. Terus untuk Indonesia gitu. Wah, ini keren banget. Jadi nanti kita berpikirnya moga-moga yang hadir ke Jogja tidak hanya kaum BSIP saja, tapi bisa menikmati mulai budayanya sampai nanti menentukan keputusan bisnis bisa di Jogja. Apapun bisnisnya. Tapi di bidang pertanian barangkali kita bisa membantu pemikiran bersama-sama mitra, desainnya apapun bisa dilakukan. Pokoknya moga-moga puas lah. Wow, keren. Mudah-mudahan ini semangat pelayanan kami begitu. BSIP memang keren ya. Mudah-mudahan BSIP pasti lebih baik. BSIP pasti lebih baik.